publik itu, ya, orang itu secara umum nggak mau ribet, nggak ngerti teknologi lah ya. Lebih banyak orang gaptek daripada orang yang melek teknologi. Jadi ketika dijelaskan mekanisme-mekanisme yang apa namanya tidak mereka pahami, umumnya malas untuk mempelajari itu. Ya, terutama banyak di UMKM juga saya kira juga akan banyak seperti itu karena mayoritas masyarakat itu adalah UMKM tadi saya jelaskan di slide pertama tadi ya. Jadi kemudian juga kita mau menerapkan blockchain di usaha kita, itu kita mau mulainya dari mana? Kita mau mulai penerapan blockchain itu di mana dulu yang mau kita terapkan. Nah, ini kita bisa analisa itu menggunakan salah satunya menggunakan tools value chain model ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan ini saya akan sedikit sharing ya tentang bagaimana blockchain diterapkan ya, untuk UMKM. Jadi kita mungkin mengenal bagaimana atau yang sering kita dengar blockchain itu banyak dimanfaatkan atau digunakan untuk cryptocurrency, kemudian ada trading, NFT dan sebagainya. Nah, sebenarnya potensial dari teknologi blockchain ini sangat-sangat luas, sangat-sangat besar. Nah, itu yang kita coba angkat supaya kita tidak mengidentikan blockchain itu dengan cryptocurrency, trading, NFT dan sejenis itu. Walaupun itu salah satu dari penerapan blockchain yang saat ini termasuk paling banyak. Baik, saya akan memulai kenapa UMKM ya. Kenapa kita memilih penerapan blockchain untuk UMKM. Karena yang pertama adalah bahwa jumlah UMKM itu ya, jumlah UMKM itu kalau di Indonesia dan mungkin juga di luar ya, itu bisa dibilang single majority atau mayoritas mutlak ya, karena 99,99% dari unit usaha di Indonesia itu masuk dalam kategori UMKM. Jadi sementara usaha yang besar itu hanya 0,01% dari total unit usaha di dalam negeri ini, di Indonesia ini. Kita bayangkan ya, begitu dominannya UMKM dalam dunia usaha di Indonesia. Di luar secara global juga sangat-sangat signifikan. Di atas 90% juga unit usaha itu adalah masuk dalam kategori UMKM. Di samping jumlah unit usahanya, juga UMKM ini juga bagaimana dia bisa menyerap tenaga kerja, itu juga sangat-sangat signifikan gitu ya. 96,92% ini data di Indonesia ya, tenaga kerja di Indonesia ini itu diserap oleh UMKM. Bayangkan 119,6 juta orang itu masuk bekerja berkontribusi di UMKM. Juga UMKM ini punya kontribusi yang sangat signifikan terhadap produk domestik bruto nasional. Jadi 61,07% PDB nasional itu disumbang oleh UMKM. Nah, kemudian fakta lain yang ingin saya sampaikan juga kenapa UMKM adalah jumlah UMKM yang sudah masuk di dalam ekosistem digital itu baru mencapai 12 juta. Ya, 12 juta pada data menurut Juni 2021 ya. Target pemerintah itu 30 juta di 2024. Nah, ini beberapa sebab ya, beberapa yang menguatkan kita. Bagaimana kalau UMKM ini bisa kita perkuat ya, maka dampaknya akan sangat-sangat besar karena dia mencakup hampir 100%, hampir 99,99% unit usaha itu adalah UMKM. Jadi kalau itu kita angkat, kita bisa bantu berdayakan, maka sektor usaha di negeri ini bisa betul-betul terdampak positif. Juga tenaga kerjanya dan sebagainya. Itu kenapa UMKM. Kemudian yang kedua adalah bahwa kalau kita melihat ya raksasa-raksasa yang ada saat ini ya, baik itu Alibaba, Google, Facebook, Bukalapak, Traveloka, Gojek ya dan sebagainya, itu dulunya UMKM gitu. Jadi awalnya mereka misalnya kita melihat misalnya kalau kita pernah baca misalnya bagaimana Gojek awal beroperasi ya, dia membuat aplikasi yang sangat simpel, kemudian dia test case dengan
belum otomatis ya, masih orang nerima telepon dan sebagainya. Nah, bagaimana mereka ini UMKM yang dulunya UMKM sekarang raksasa-raksasa itu bisa memanfaatkan teknologi untuk meleverage mereverage usahanya menjadi perusahaan besar, menjadi usaha yang sangat besar sekarang gitu ya. Nah, itu yang kita coba melihat bagaimana UMKM yang sekarang ini masih UMKM, bagaimana dia bisa menjadi usaha yang besar di kemudian hari gitu ya, meniru bagaimana riwayat raksasa-raksasa perusahaan saat ini tuh dulunya UMKM yang didorong oleh teknologi internet. Nah, raksasa-raksasa itu ya yang sekarang menjadi raksasa itu semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin mengokohkan dominasi mereka. Karena apa? Karena mereka memiliki data yang luar biasa besar. Jadi bagaimana dia menjalankan bisnisnya dari kecil menjadi besar itu, dia sambil tumbuhnya bisnis itu, dia juga mengumpulkan data sehingga mereka itu memiliki server data center yang sangat luar biasa besar, sangat besar, dan didukung oleh teknologi AI, artificial intelligence, sehingga data-data yang mereka punyai dalam jumlah besar yang didapat dari para usernya itu, dari kita ini yang mereka kumpulkan, mereka bisa analisa, bisa membentuk sebuah model-model di training, dianalisis, diproyeksikan sehingga mereka punya prediksi-prediksi, punya analisa-analisa yang tepat gitu. Sangat mempunyai presisi yang sangat tinggi. Seperti misalnya Alibaba itu dia mengklaim bahwa chatbot berbasis AI-nya itu bisa memahami lebih dari 90% pertanyaan customer dan melayani lebih dari 3,5 juta user per hari. Kemudian Google dia melaporkan bahwa sistem rekomendasi berbasis artificial intelligence mereka itu bisa bahkan menghemat energi sampai 30%. Bayangkan ini. Jadi bagaimana mereka menjadi tambah kuat dengan big data yang mereka punyai dan ditambah dengan artificial intelligence. Nah, kemudian bagaimana UMKM ini bisa masuk, bisa menyaingi raksasa-raksasa itu gitu ya. Sedangkan dari sisi data mereka belum punya. Data yang punya adalah perusahaan-perusahaan besar. Ketersediaan data minim gitu ya. Kemudian untuk bisa memanfaatkan artificial intelligence, talent AI ini kan nggak banyak. Itu pun nggak banyak, itu sudah diambil habis oleh para raksasa-raksasa itu. Sementara UMKM nggak mampu untuk membayar talent AI atau yang memiliki kompetensi teknologi yang cukup advance gitu ya. Sehingga bagaimana dia mau bisa bersaing mengejar raksasa-raksasa itu, seperti dulu raksasa-raksasa itu bisa menjadi dari UMKM bisa menjadi raksasa ini dengan bantuan teknologi internet. Nah, disinilah potensi blockchain bisa masuk ya untuk bisa menjadi solusi potensial bagi UMKM untuk bisa masuk ke meleverage bisnisnya. Karena apa? Jadi ini sekilas saya akan jelaskan mekanismenya yang mungkin di sesi yang lalu kita sudah sempat jelaskan sedikit. Jadi bagaimana sebuah mekanisme blockchain itu bekerja? Ini ketika misalnya ada seseorang atau anggota di dalam jaringan blockchain itu ingin melakukan suatu transaksi, maka dia akan melakukan permintaan, request transaksi itu ke sistem berbasis blockchain itu. Kemudian sistem ini akan melakukan validasi ketika transaksinya itu valid, mereka akan menambahkan transaksi itu ke dalam ledger atau buku besar atau data yang terdesentralisasi di dalam blockchain itu, dan kemudian transaksi selesai. Nah, kenapa blockchain itu bisa menjadi potensi solusi? Karena yang pertama adalah networknya decentralized. Dia tidak menggunakan mekanisme yang terpusat seperti mekanisme yang digunakan oleh raksasa-raksasa saat ini. Google, Facebook, dan lain-lain itu, platform-platform yang besar-besar itu, Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan sebagainya itu semuanya terpusat. Nah, sedangkan blockchain ini tidak centralized, tidak terpusat, tapi terdistribusi. Itulah kenapa UMKM berpotensi besar untuk masuk ke situ, karena pada jaringan blockchain semuanya setara, nggak ada yang menentukan lebih dibanding yang lain. Kemudian di dalam blockchain itu juga ada yang dinamakan konsensus ya. Jadi setiap blok data
blok ini ya. Ini jadi setiap blok-blok ini yang ada di dalam blockchain ini itu merupakan satu-satunya versi kebenaran, single source of truth ya, yang disepakati seluruh member. Jadi ketika sebuah transaksi masuk, maka transaksi itu akan dikopikan ya, didistribusikan ke seluruh blok yang ada di blockchain ini, dan itu sama di semua blok ini, datanya sama. Jadi tidak mungkin ada mekanismenya itu di dalam blockchain ini tidak memungkinkan ada data dirubah gitu ya, dirubah satu, maka yang lain akan menolak gitu ya, karena ada konsensus di situ. Kemudian kriptografi ini memastikan semuanya itu aman, safe ya, tidak bisa dirubah, karena begitu data dirubah, maka dia akan membuat nilai hash di setiap blok itu akan berubah juga. Nah, ketika nilai hash dari sebuah blok itu berubah, sedangkan blok setelahnya itu memuat nilai hash sebelumnya, maka otomatis akan ditolak. Jadi akan ditandai, wah ini alatnya ada perubahan, sehingga akan di-restore kembali oleh data di blok-blok lain, sehingga dipastikan data yang sudah masuk di dalam blockchain itu tidak bisa diubah-ubah. Kemudian ada mekanisme yang sangat luar biasa impact-nya, yaitu smart contract. Jadi smart contract ini nanti bisa gunanya untuk memastikan bahwa Internet of Value ini bisa berjalan dengan benar gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau kesepakatannya seperti ini, maka sistem akan otomatis menjalankan itu, tidak bisa dirubah sepihak oleh salah satu pihak, sehingga kontrak yang disepakati di awal itu akan dirubah secara sepihak. Jadi kalau mau dirubah adalah harus kesepakatan bersama. Kemudian mengapa blockchain ini juga secara cost ya, blockchain ini juga berpotensi menekan cost-nya. Jadi untuk bisa memulai sebuah usaha, nanti akan saya kasih contoh ilustrasinya, itu keribetan-keribetan, kemudian biaya-biaya yang dibutuhkan untuk perantara ya, proses atau mekanisme perantara itu benar-benar dihilangkan. Jadi nggak ada lagi kayak kalau misalnya kita mau membuka usaha, membuka bisnis tertentu, butuh ada approval dari suatu otoritas tertentu, kemudian harus ada izin dari sini, ini nggak ada lagi. Jadi ketika ada sebuah jaringan blockchain tertentu yang di-set oleh anggota-anggotanya dengan ketentuan atau konsensus yang disepakati bersama, maka itu akan otomatis berjalan secara otomatis, tanpa harus ada pihak penengah yang menengahi itu gitu ya. Seperti kalau kita lihat di internet sekarang ada platform yang menjadi servernya, yang mengatur itu semua. Facebook ya mengatur adalah data center atau sistem di sentralnya Facebook. Google mengatur itu. Jadi data kita digunakan untuk apa kita nggak tahu. Tapi kalau ini nggak ada intermediaries. Dan tidak bergantung pada inisiatif raksasa atau pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Setiap pihak bisa menginisiasi sesuatu dan bisa dijalankan. Selama ada konsensus, selama ada kesepakatan anggota, ada value exchange yang sesuai di situ, maka itu bisa jalan. Kemudian scalability-nya juga bisa ditingkatkan secara nyaris tidak terbatas. Gitu. Bisnisnya, skalanya dari usaha itu bisa terus berkembang. Ini ada pilihan apakah bisa menggunakan public blockchain yang kita kenal sekarang, misalnya ada Solana, ada Bitcoin, ada Ethereum dan sebagainya. Itu adalah kita bisa membuat sesuatu di atas public blockchain itu, tapi di situ ada isu nanti performance-nya, TPS-nya, transaction per second-nya lebih rendah biasanya. Atau kita juga bisa membuat private blockchain private. Untuk misalnya kita mau membuat sebuah untuk suatu perusahaan atau untuk suatu koperasi, untuk suatu komunitas UMKM atau untuk sesuatu yang kita ingin kita ingin berdayakan gitu ya. Kita bisa sangat mungkin kita membangun sebuah private blockchain. Kemudian counterfeit product, jadi kita juga bisa menghindari adanya produk-produk palsu dengan mekanisme verifikasi bersama. Jadi komunitas di dalam blockchain itu akan bisa melakukan verifikasi untuk menghindari adanya produk-produk palsu. Kemudian digital representation of asset. Jadi aset-aset yang dimiliki oleh usaha, mau UMKM atau bisnis apapun, itu punya representasi digitalnya. Sehingga karena mereka aset-aset itu punya representasi digitalnya, maka gampang untuk di-track and trace. Jadi nanti misalnya itu yang diterapkan mulai banyak di tempat-tempat di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan
monitor atau kontrol supply chain. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan lihat lebih detail bagaimana penerapan blockchain itu bisa memudahkan itu untuk melakukan tracing aset-aset. Kemudian immutable ledger, jadi nggak bisa diubah. Ini ilustrasi saja ya, bagaimana UMKM ya bisa menggunakan teknologi blockchain ini. Yang pertama misalnya untuk pendanaan. Jadi misalnya UMKM mau melakukan usaha, Bapak Ibu mau membuat usaha, nggak punya dana. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat suatu inisiatif crowdfunding. Siapa yang saya mau rencana punya usaha seperti ini, siapa yang berminat untuk menanamkan atau berinvestasi di usaha saya. Misalkan butuh modal 1 miliar misalnya, kemudian ditetapkan dalam smart kontraknya bagaimana mekanisme pembagian keuntungan atau pembagian share-nya kalau usaha ini nanti berhasil, sukses dan sebagainya. Nah, ketika ada peminat untuk melakukan investasi di situ, maka otomatis dia akan meng-create blok di transaksi itu dan smart kontraknya juga berjalan. Begitu nanti usaha ini memiliki revenue sesuai dengan kesepakatan itu, maka otomatis juga akan didistribusikan pendapatan itu atau revenue itu kepada pihak-pihak investor-investor sesuai dengan smart contract tanpa ada campur tangan siapapun di situ. Jadi nggak bisa salah satu pihak, misalnya si pemilik UMKM ini kemudian mau mungkir atau sebaliknya gitu ya, tidak bisa karena sudah ada diatur di dalam smart contract itu, semua datanya masuk dan tidak bisa dirubah, maka otomatis jadi aman. Dan ini sudah diterapkan di beberapa tempat di Indonesia yang saya tahu ada salah satu koperasi BUMN ya, menerapkan sistem seperti ini dengan berbasis syariah juga. Ada peminat, misalnya ada sebuah proyek gitu ya, proyek nilainya sekian M, tapi nggak punya modal gitu ya, nggak punya modal untuk mengambil proyek itu. Ya dia buat inisiatif di sini, kemudian ada yang berinisiatif, ada yang menanamkan 10 juta, ada yang menanamkan 50 juta, ada yang menanamkan 100 juta. Nah, ketika terkumpul dan kemudian proyek itu jalan, begitu si project owner itu uang masuk, langsung otomatis terdistribusi ke investor-investor itu. Ini sangat menarik. Jadi tidak perlu bank, tidak perlu orang legal, tidak perlu orang, cukup dengan ini. Kemudian crowdsourcing juga bisa gitu. Kalau tadi adalah fundingnya, sourcingnya juga bisa. Artinya misalnya ketika ada sebuah project atau sebuah usaha butuh beberapa orang, misalnya butuh programmer, butuh marketing, butuh dokumentator misalnya, butuh orang accounting dan sebagainya, tapi tidak bisa menggaji karena belum bisa produksi. Nah, ini juga bisa ditawarkan menggunakan ini. Ayo, siapa yang berminat untuk produk ini, kemudian nanti begitu produk ini berhasil dijual, maka otomatis juga mereka-mereka yang berkontribusi ini akan mendapatkan revenue tanpa ada campur tangan siapapun. Dasarnya adalah smart contract tadi ya, smart contract tadi. Nah, ini masih banyak lagi sebenarnya yang bisa dilihat. Nah, tapi juga penerapan blockchain ini juga masih banyak tantangan ya. Di sini di Indonesia maupun di luar juga seperti itu. Yang pertama yang ingin saya angkat di sini adalah public acceptance. Ya. Jadi penerimaan publik itu ya, orang itu secara umum nggak mau ribet, nggak ngerti teknologi lah ya. Lebih banyak orang gaptek daripada orang yang melek teknologi. Jadi ketika dijelaskan mekanisme-mekanisme yang tidak mereka pahami, umumnya malas untuk mempelajari itu. Ya, terutama banyak di UMKM juga, saya kira juga akan banyak seperti itu karena mayoritas masyarakat itu adalah UMKM, tadi saya jelaskan di slide pertama tadi ya. Kemudian juga ada campaign from competitors. Kita bayangkan ya, misalnya ada sebuah, ketika blockchain misalnya diterapkan pada jual beli otomotif atau jual beli properti misalnya, itu kan tidak diperlukan lagi, jadinya gara-gara penerapan itu tidak diperlukan lagi ada agent properti, tidak diperlukan lagi ada dealer mobil gitu atau motor atau apapun, karena masing-masing peserta di dalam ekonomi tadi, peserta dalam transaksi atau komunitas penjualan tadi itu langsung. Jadi ketika akan menjual mobil,
misalnya dia akan posting sebuah transaksi di situ yang kemudian dipastikan bahwa mobil-mobil atau propertinya itu benar, kemudian ada yang tertarik dengan itu, udah terjadi transaksi dengan aturan-aturan konsensus yang disepakati, selesai. Nah, terus di mana posisi bisnisnya agen-agen properti, agen-agen otomotif, dan yang tadinya menjadi intermediaries gitu ya. Juga nanti gimana posisinya notaris misalnya yang di tengah-tengah. Jadi itu pasti akan ada campaign dari para intermediaries atau yang terganggu bisnisnya untuk supaya ini tidak diterapkan gitu ya. Kemudian juga ada cryptocurrency ban misalnya di banyak negara saat ini itu masih belum membolehkan ya cryptocurrency sebagai alat transaksi dalam ya transaksi perdagangan dan sebagainya ya. Belum lagi kalau nanti masalah fatwa dan sebagainya. Jadi ini juga sebuah challenge gitu ya. Bagaimana mengatasi cryptocurrency ban ini. Kemudian belum mainstream, ketika dia belum menjadi mainstream, belum banyak yang menggunakan, maka penerimaannya juga rendah. Jadi perjuangan masih panjang ya. Ada yang menyarankan solusinya adalah jangan fokus pada generasi yang saat ini sudah dewasa, sudah matang-matang ini. Jadi fokusnya kepada generasi-generasi yang nanti akan mengisi generasi yang akan datang gitu ya, supaya lebih melek teknologi. Kemudian government acceptance ya, tadi umumnya secara umum government itu jauh lebih lambat dibanding sektor bisnis ya, karena pertimbangannya mungkin banyak, ada politik, ada apa dan sebagainya. Kemudian cryptocurrency mengaturnya, meregulasinya juga lebih susah. Karena itu kan regulasinya otonomus berjalan sendiri di dalam mekanisme blockchain itu. Bagaimana pemerintah bisa turut campur di situ ya? Bagaimana memonitornya? Itu juga menjadi satu challenge ya. Walaupun sebenarnya bisa dikombinasikan antara public blockchain dengan private blockchain dan sebagainya untuk mengatasi seperti ini. Juga masalah financial institution acceptance ya, masalah volatilitas dari cryptocurrency, kemudian masalah teknologi yang masih banyak, masih awam dan sebagainya. Butuh itu menjadi mainstream dulu, baru financial institution yang tradisional itu bisa mengikuti atau mengadopsinya gitu. Nah, kemudian nanti ini mungkin akan menjadi pengantar untuk sesi yang berikutnya ya, bahwa setiap ini adalah model generic value chain ya, berdasarkan Porter ya. Jadi kalau kita mau menerapkan blockchain di usaha kita, itu kita mau mulainya dari mana? Kita mau mulai penerapan blockchain itu di mana dulu yang mau kita terapkan. Nah, ini kita bisa analisa itu menggunakan salah satunya menggunakan tools value chain model ini. Jadi ini adalah yang di bawah ini adalah primary activities atau biasa disebut juga dengan core business. Jadi core bisnisnya kita itu apa? Core business Bapak Ibu itu apa? Core bisnisnya UMKM kita itu apa? Itu secara umum rantainya dari mulai bahan baku, inbound logistik, kemudian operation di proses produksinya menjadi barang jadi, kemudian dijual, dipasarkan dan dijual, dan kemudian terakhir adalah bagaimana customer service-nya. Sehingga dengan alur ini itu bisa dijual menghasilkan margin atau menghasilkan value bagi perusahaan. Kemudian sisi lain di sisi atasnya ini adalah supporting, seperti bagaimana manage SDM-nya, manage keuangan, manage pengadaan, manage ya teknologi dan sebagainya. Itu adalah supporting activities. Jadi tidak terkait langsung dengan core bisnisnya perusahaan. Nah, nanti ketika kita mau menerapkan blockchain, kita mau mulainya dari mana? Apakah langsung mau semua dari secara end-to-end, atau mulai dari salah satu dulu, servisnya dulu, atau dari mulai transaksi penjualannya aja dulu, atau mulai dari operasinya, atau seperti apa, itu adalah nanti pilihan-pilihan kita. Jadi kita nanti bisa terapkan itu, kita pilih mana yang mau kita terapkan blockchain di situ. Dari mulai bahan baku sampai ke servis. Nah, ini salah satu ilustrasi saja ya, bahwa kita bisa menerapkan blockchain itu. Blockchain itu tidak berdiri sendiri, jadi perlu teknologi-teknologi yang lain juga untuk bisa menerapkan itu. Salah satu contohnya di sini adalah bagaimana kita misalnya mau men-track sebuah rantai produksi, rantai dari mulai bahan baku sampai penjualan sampai pelayanan, itu kita perlu, ini di sini adalah tagging produknya. Kemudian ada mobile device ya untuk melakukan scanning gitu ya. Itu bentuknya bisa macam-macam. Kemudian ada IoT untuk sensor misalnya.
bentuknya bisa macam-macam, bisa nanti bentuknya, apakah itu kalau di kebun itu bisa bentuknya ada kombinasi, ada drone, ada apa dan sebagainya. Kalau di pabrik mungkin ada beberapa sensor-sensor di situ. Nah, kemudian itu yang nanti akan menjadi input data untuk layer blockchain kita, gitu ya. Nah, layer blockchain kita ini akan memastikan, apa namanya, data yang ditangkap itu benar, kemudian tidak bisa dirubah, aman, gitu ya. Nah, ini terus akan bergerak ya sampai dengan, apa namanya, produk itu dijual sampai itu dipakai, digunakan gitu ya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan di sesi berikutnya ya. Nah, sampai sesi ini mungkin saya akan sampai di sini saja. Jadi kesimpulannya adalah dari sesi saya ini nanti adalah bahwa pertama UMKM ini jelas mayoritas mutlak 99,99% komunitas. Jadi ketika kita bisa memberdayakan UKM, maka kita bisa memberdayakan society. Dan sistem ekonomi saat ini itu seringkali menyulitkan UMKM untuk dapat tumbuh menjadi besar ya. Tadi kesulitan untuk apa namanya, berurusan dengan raksasa-raksasa tadi karena nggak punya data, nggak punya modal untuk menggait talent-talent teknologi yang hebat-hebat gitu ya. Belum lagi nanti berurusan dengan bank, berurusan dengan investor, perusahaan itu sangat menyulitkan UMKM untuk bisa maju dan tumbuh gitu ya. Nah, blockchain ini menjadi potensi untuk bisa membantu UMKM supaya bisa keluar dari trap tadi, masalah-masalah kesulitan untuk bertahan dan tumbuh itu. Tentu dikombinasikan dengan teknologi-teknologi lain yang terkait untuk setiap kasus-kasus tertentu.